Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak sekalian, gereja merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54. Beberapa catatan yang disampaikan Paus kepada umat beriman, bagaimana kita harus menjadi pencerita dalam hidup ini yang bertutur tentang hidup, tentang iman dan karya-karya besar Allah yang bekerja dalam diri kita. Paus mengingatkan kita supaya kita juga menyadari bahwa tidak semua cerita yang kita dengar, yang kita baca semuanya baik. Hal ini digambarkannya dengan jelas dari kitab Kejadian. Jika kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Godaan ular ini menyisipkan simpul yang sulit dilepas dalam alur sejarah. Inilah pesan yang terus dibisikkan sampai hari ini oleh mereka yang menggunakan storytelling bukan untuk kebaikan bersama, bukan untuk keadilan, melainkan untuk mengeksploitasi. Banyak cerita dipakai untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan martabat manusia, bahkan demi kekuasaan, bukan untuk membangun kehidupan bersama dan kebaikan kita. Oleh karena itu, kita harus berpaling dari kisah cerita yang sesungguhnya yang kita dengar dalam Injil Tuhan sendiri. Injil bercerita tentang siapa Yesus bagi kita, bahkan beri kesaksian Ia adalah putra yang diberikan Bapa kepada kita, karena doa-doanya kepada Allah telah dipenuhinya dengan menjalankan segala perintah. Cerita ini bukanlah cerita masa lalu, melainkan cerita kita untuk saat ini, di mana kita dibukakan oleh hati kita dan percaya kepada cerita-cerita yang disampaikan oleh Injil. Dengan demikian, sebuah cerita diperbaharui. Cerita tentang Kristus bukan warisan masa lalu, melainkan cerita kita sendiri yang secara aktual. Bagaimana kita membangun cerita, membangun relasi dengan Kristus yang telah diberikan Bapa bagi kita. Oleh karena itu, jika kita mengkaitkannya dengan bacaan Injil Yohanes yang kita dengar bersama, sepanjang masa pelayanan Yesus di bumi, Ia selalu melakukan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Ia diutus Allah untuk menyatakan Bapa, dan puncak pekerjaan Yesus sudah tiba, yaitu saat Ia kembali kepada Bapa. Inilah yang kemudian harus kita ceritakan kepada siapa saja melalui kesaksian hidup iman kita, supaya cerita tentang Kristus hidup dan tinggal di tengah keluarga kita masing-masing, supaya dengan demikian kita mewarisi spirit rohani bagaimana Yesus yang diutus Bapa sungguh bekerja, sungguh memberikan hidupnya, bahkan mengorbankan kematian hidupnya di salib. Dengan demikian kita menyadari bahwa bercerita tentang Yesus tidak akan pernah habisnya, sebab kita memiliki relasi yang dekat dengan Dia, sebagaimana dahulu para murid sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Kristus untuk melanjutkan karya dan misi yang ditetapkan bagi mereka, untuk membawa cerita kabar baik kepada setiap orang, sehingga orang menjadi percaya pada Yesus yang diutus Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Paus juga mengingatkan kepada kita agar kita berani bercerita kepada siapa saja, supaya dengan demikian menjadi kisah kehidupan yang kita perjuangkan, dengan kisah-kisah perjuangan hidup iman kita, dengan kisah-kisah pergulatan kita untuk tetap setia kepada Kristus. Itu adalah cerita yang harus kita wartakan sebagai buah bahwa kita telah menerima penebusan yang berasal dari Kristus. Oleh karena itu, kita kembali kepada pengalaman Yesus yang menyadari bahwa kemuliaan itu bukan pekerjaannya sendiri, melainkan kehendak Bapa. Maka Ia memohon memuliakan anaknya. Oleh karena itu, dengan Yesus yang melakukan pekerjaan Bapa, dan agar mereka anak-anak yang mengenal Bapa dan mengenal Yesus sebagai anak Allah yang datang daripadanya.
Oleh karena itu, semoga dengan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54, gunakanlah media sosial untuk kepentingan karya kekuatan gereja yang memberi ruang-ruang baru akan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai iman di tengah hidup, nilai-nilai kebencian, peperangan, kemarahan, dan sebagainya. Semoga cerita-cerita kita tidak hanya berhenti pada diri kita, melainkan kesaksian yang penting dari hidup kita, bahwa kita ikut ambil bagian dalam mewartakan cerita kabar gembira keselamatan Allah yang hidup dan tinggal di tengah-tengah keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati kita untuk ikut ambil bagian dalam tugas dan perutusannya. Semoga dengan demikian kita semakin mengenal Bapa dan melalui Yesus Tuhan memberkati kita. Amin.